Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na niro ni na tua-tua, pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Kisah Si Leang Nagurasta. Asal-usul marga Simbolon. Tersebutlah Opu mula jadi Nabolon, yang berkuasa menurut kepercayaan orang Batak di masa lampau, yang konon katanya bertempat tinggal di langit. Ia memiliki 10 orang anak, 3 putra dan 7 putri. Yang tercantik di antara ketujuh putrinya adalah si Buru Leang Nagurasta. Dia pula lah yang bungsu dari 10 bersaudara anak Opu mula jadi Nabolon. Selain memiliki keturunan, Opu mula jadi Nabolon juga mempunyai seorang saudara perempuan. Itulah yang menganakkan Sudiraja Simbolon. Sekali peristiwa, Sudiraja Simbolon pergi berburu ke lembah bukit Pusuk Buhit. Dalam perburuannya itu, dia melihat seekor burung tekukur yang amat cantik, sehingga timbul keinginannya untuk menangkap dan membawanya pulang. Sayangnya tidak begitu mudah untuk mendapatkan burung itu. Tak ubahnya seperti kata peribahasa, jinak-jinak merpati, rasa-rasa akan dapat ditangkap. Namun, begitu akan dipegang, dia melompat dan menjauh ke tempat lain. Begitu asiknya Sudiraja mengejar burung itu dari sebuah tempat ke lain tempat, dengan tidak disadarinya dia telah sampai di puncak bukit. Di sana didapati sebuah tempat permandian, tempat putri-putri Opu mula jadi Nabolon berenang dan berkecimpung bersukaria. Ketika Sudiraja sampai di situ, didapatinya ketujuh putri sedang mandi-mandi. Dia sangat terpikat dengan kecantikan si Leang Nagurasta, yang memang tercantik dari ketujuh putri bersaudara itu. Timbul keinginannya untuk mendapatkan gadis itu, tetapi belum tahu cara yang dapat dilakukannya. Namun akhirnya diketahuinya juga, yakni dengan jalan mengambil baju tuan putri. Atau dalam versi lain, Sudiraja menceritakan hal pemandian tersebut pada orang tuanya, tapi dia dilarang untuk pergi ke sana. Bahkan diceritakan Sudiraja pernah dihukum berat oleh ayahandanya karena masih saja berniat pergi ke sana. Adapun baju bagi putri-putri itu selain penutup tubuh, juga bertugas sebagai sayap untuk terbang ke langit ke tempat asalnya. Jika baju itu sempat diambil orang, maka tertutuplah jalan untuk pulang ke langit dan tinggallah di bumi seperti manusia biasa lainnya. Hal inilah yang rupanya diketahui oleh Sudiraja. Begitulah, ketika mandi sudah selesai, maka ketujuh putri itu naik ke darat dan masing-masing mengambil dan mengenakan bajunya. Hanya si Leang Nagurasta yang tidak melihat bajunya. Ia sudah mencari ke sana kemari, namun tidak berhasil didapatkannya. Karena sudah lama menunggu, maka hilanglah kesabaran kakak-kakaknya, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan si bungsu. Lalu terbanglah ke langit. Alangkah sedihnya perasaan si Leang Nagurasta ditinggalkan oleh kakak-kakaknya. Tapi apa yang hendak dikata, karena semua sudah berangkat meninggalkan dia seorang diri. Dan ketika Nagurasta dalam suasana sedih dan bingung, muncullah si Bolon, memperlihatkan baju yang hilang, tetapi tidak dengan maksud untuk mengembalikan.
Terkejutlah putri itu mengetahui bajunya ada di tangan seorang pemuda. Dicobanya untuk meminta, namun si pemuda tidak mau menyerahkan. Si gadis mendekati pemuda itu dengan maksud hendak merebut baju tersebut, tapi Simbolon melompat mengelak diri. Demikianlah diperbuatnya berulang-ulang, sehingga lama-kelamaan sampailah mereka ke kampung orang tua Simbolon. Di sana pemuda itu hilang dari penglihatan gadis tersebut. Tidak diketahuinya di mana ia bersembunyi. Dilihatnya ada sebuah rumah. Didatanginya dan bertemulah dia dengan seorang perempuan yang tak lain adalah bibinya. Maka ditanyakanlah tentang pemuda tersebut oleh Nagurasta. Lalu dijawab oleh perempuan itu bahwa dia tidak melihatnya. Kemudian diajaknyalah Nagurasta tinggal di rumahnya. Lalu Sudiraja Simbolon setibanya di rumah segera menyembunyikan baju Nagurasta yang diambilnya dan segera berpura-pura tidur. Baju itu disembunyikannya di dalam sondi. Dia mempunyai sejenis kepandaian dapat mengubah wajah sehingga tidak mudah dikenal orang. Beberapa lama di rumah itu, Nagurasta sangat benci melihat pemuda tersebut. Tetapi kemudian Sudiraja Simbolon menukar siasatnya. Diubahnya wajahnya menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan, dan ia memakai pakaian yang bagus-bagus pula. Nagurasta yang melihat ada pemuda tampan di rumah bertanya kepada bibinya, yang tak lain daripada ibu Simbolon tentang siapa pemuda itu. Sejak waktu itu, Nagurasta mulai tertarik kepada Simbolon dan menyatakan ingin bersuamikan pemuda itu. Hal itu dapat disetujui oleh Simbolon dan ibunya. Maka kawinlah mereka. Mereka beranak 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki paling tua bernama Simbolon Tua Nahodaraja, dan yang kecil perempuan bernama Simombang Tua. Pada suatu kali Sudiraja ingin mengadakan pesta adat untuk anaknya. Dipukullah gendang dan orang pun menari. Namun yang paling menarik dari semua itu adalah si Leang Nagurasta. Dia tetap menarik karena kecantikannya yang tetap saja seperti waktu masih gadis. Tapi dia juga menarik karena dialah yang paling pandai menari di antara orang-orang yang sedang menari, yang berada di tempat pesta berlangsung. Raja Sitempang, Raja Naibaho adalah seorang raja di daerah Pangururan. Sifatnya keras dan katanya pantang ditolak. Raja ini bersama-sama dengan penatua-penatua adat lainnya ingin melihat Nagurasta lebih cantik lagi. Mereka menganjurkan kepada Sudiraja supaya memakaikan baju terbang yang dibawa dari langit kepada si Leang Nagurasta. Tuan putri itu sendiri tidak ingin melakukannya, karena hal itu akan memisahkannya dengan anak dan suaminya. Jika baju sampai dipakainya, maka ia akan segera diterbangkan ke langit. Dan hal itu tidak diinginkannya lagi, karena kasihnya kepada anak dan suaminya. Raja Sitempang tetap mendesak, dan sebagai usaha pencegahan supaya Nagurasta tidak diterbangkan, maka disuruhnyalah membuat penutup tempat pesta itu dengan langit-langit 7 lapis. Sesudah itu dipakaikanlah baju itu kepada Nagurasta. Ia menerima perlakuan itu dengan perasaan teramat sedih. Ia mencium dan menangisi anaknya. Lalu ia menari kembali. Memang sesudah memakai baju itu, kecantikannya bertambah berlipat ganda, dan tariannya tambah lebih mempesona para penonton yang hadir di tempat itu. Pemukul gendang pun tambah bersemangat memainkan alat-alatnya, dan hadirin dengan tidak sengaja terbawa dalam arus tarian.
seolah-olah semua terpukau oleh suasana tarian yang dibawakan Nagurasta. Dan pada waktu itulah dia tiba-tiba melayang dari lapangan pesta, terus melambung ke angkasa, menembus langit-langit penahan dengan mudahnya. Orang yang hadir terheran-heran, anak-anaknya menangis dengan penuh kesedihan. Begitu pula Sudiraja tak tahu apa yang harus diperbuatnya melihat sang istri sudah pulang ke langit. Di langit, Nagurasta kembali menemui orang tua dan saudara-saudaranya yang sudah lama ditinggalkannya. Tetapi mereka semua tidak sudi lagi menerimanya di tengah-tengah mereka. Agaknya mereka menganggap si Leyang Nagurasta sudah tidak sesuci semula, karena sudah bercampur dengan makhluk manusia di bumi. Sebagai jalan penyelesaian, Opu Mulajadi Nabolon menyuruh Nagurasta untuk pindah ke bulan dan bertempat tinggal di sana. Hal itu dipatuhi oleh Nagurasta. Keturunannya di bumi mempercayai bahwa Tuan Putri itu memang dapat dilihat dari bumi jika bulan sedang purnama. Kepada keturunan Simbolon dipesankan bahwa jika terjadi gerhana bulan, itu tandanya sang putri sedang datang ke bumi melihat keadaan anak cucunya. Hanya saja, keturunan yang bermarga Simbolon dilarang meneriakkan dan memberitahukan adanya gerhana terlebih dahulu. Haruslah orang lain yang melakukan hal itu lebih dahulu, barulah boleh diikuti keturunan Simbolon. Dan keadaan seperti itu kabarnya masih dipatuhi oleh orang-orang bermarga Simbolon. Demikianlah asal-usul marga Simbolon. Pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu nani haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sopatakon.